Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Hai, teman-teman Ed Support, teman-teman LA, teman-teman yang lain. Aku di sini mau jelasin tentang bagaimana cara mulai dari instalasi sampai dengan menyelesaikan problem yang terjadi ketika melakukan broadcast WhatsApp. Eh, perlu di perlu diingatkan bahwa yang namanya broadcast itu sebetulnya nano-nano. Kadang-kadang lancar jaya, manis banget, kadang-kadang pahit. Baru aja mulai broadcast langsung keblokir, atau baru aja mau ngebroadcast, baru niat ngebroadcast sudah keblokir. Emang sih emang nano-nano, cuman dengan pengalaman nano-nano itu kita bisa tahu mana, bisa memilih gimana cara menanggulanginya. Oke, ini adalah sebetulnya ini pengalaman aku dari bulan Maret ya, dari bulan Maret sampai sekarang, bulan Maret 2020 sampai sekarang. Video ini dibuat tanggal 30 tanggal 1 November 2020. Ini tuh pure, asli, murni pengalaman aku yang aku buat jadikan poin-poin ini tuh. Oke, kita masuk ke poin pertama. Poin pertama adalah step download. Untuk download, teman-teman bisa download di bit.ly/tutorial WA Boomer. Teman-teman bisa download di Chrome, bisa download di Mozilla, bisa download di Internet Explorer, UC Browser kalau ada versi desktopnya, bebas. Nah, ini tuh sebetulnya docword ini, doc.google.com ini, cara penggunaan WA Boomer ini tuh dibuat oleh pihak admin dari WA Boomernya sendiri. Ini tuh sebetulnya tanpa adanya video aku pun ini tuh udah menjelaskan mulai dari terblokir sampai setup dan lain-lain. Dan teman-teman bisa baca sampai troubleshootingnya pun kayak gimana. Cuman ini tuh kadang-kadang nggak relate dengan yang terjadi. Kadang-kadang ada beberapa poin yang sebetulnya kok nggak ada ya di sini. Nah, aku mau jelasin poin-poin yang sebetulnya nggak ada di sini. Teman-teman kalau mau download pun bisa download di sini. Download di sini. Ini linknya. Teman-teman bisa klik. Cuman yang ada di sini tuh versi 2.2.16. Sedangkan yang aku masih pakai versi yang lawas. Versi sebelum-sebelumnya yaitu versi 14. Nah, ini aku masih pakai versi 14. Versi 14, sedangkan sekarang udah versi 16. Emang apa perbedaannya? Perbedaannya sebetulnya di tingkat keamanannya. Jadi WA Boomer makin diupdate tuh makin diperbarui sistem security-nya. Security sistemnya. Jadi WA Boomer itu menyesuaikan ketika WhatsApp upgrade security atau update di Play Store atau App Store, WA Boomer ini pun akan melakukan update aplikasi untuk customer-customernya agar lebih aman. Kayak gitu aja sih sebetulnya. Kebetulan aku udah download, jadi nggak akan download lagi. Teman-teman kalau pengen download, linknya yang tadi download di sini, nanti muncul ini, klik download, nanti langsung bakal ngedownload. Oke, nanti kalau udah ngedownload bakal muncul di sini. Ini contohnya. Nanti teman-teman bisa klik kanan, ekstrak to WA Boomer underscore v2.2.16. Aku biasanya step ekstrak kayak ini, soalnya udah di folderin, jadi nggak apa-apa letak ini. Meskipun dalamnya udah ada folder lagi sih, nggak apa-apa. Ini yang paling bawah aja langsung, ini diklik. Cuman aku udah kebuka aplikasinya. Teman-teman klik ini. Nanti setelah klik, teman-teman masukin aja serial key yang udah aku kasih ke teman-teman. Masukin aja ke sini. Nanti ketika udah masuk, itu berarti udah kecatat bahwa PC teman-teman yang sekarang dipakai buat login WA Boomer itu udah kecatat bahwa itu kedata gitu, bahwa udah kepake serial key-nya. Jadi kebetulan yang kita beli itu adalah 3 user, dan kalau teman-teman mau pindah user, otomatis teman-teman harus ngereset
yang ada di laptop sebelumnya. Misalnya ada 2 laptop nih, laptop pertama laptop A, laptop kedua laptop B. Di laptop A udah dimasukin serial key-nya. Nah di laptop di laptop A tiba-tiba rusak, otomatis kan nggak bisa nge-broadcast, harus pakai laptop yang B. Waktu yang B, gimana loginnya, sedangkan serial key-nya ada di yang pertama. Teman-teman tinggal koordinasiin aja ke aku, nanti aku langsung resetin kayak gitu. Ntar aku udah resetin, teman-teman bisa langsung pakai di laptop yang B kayak gitu. Karena ini ada 3 user, otomatis 3 AS. Jadi masing-masing 1 AS megang 1 user. Nanti kalau udah dimasukin serial key ke sini, teman-teman bisa login. Kayak gitu. Itu untuk versi bagaimana menginstalnya sampai buka aplikasinya juga. Install udah, step download udah, sekarang matikan antivirus dan Defender. Jadi itu aplikasi ini tuh sebetulnya emang akan dianggap virus oleh Defender atau aplikasi antivirus lainnya seperti Avira, Smartdav, dan Smartdav pasti melakukan karantina pada beberapa file yang ada di aplikasi Webumber tadi. Jadi teman-teman kalau pengen aman itu caranya adalah, ini nggak usah kita close. Pengen aman itu adalah buka Defender. Kalau ini teman-teman Windows 10 tanpa ini, kalau yang aku ini, laptop aku ini nggak pakai ini ya, nggak pakai antivirus, jadi murni hanya Defender doang. Ini Defender langsung buka, virus and threat-nya diklik, kalau udah masuk otomatis. Ini kebetulan udah aku matiin, manage and setting. Nah ini aku nyalain lagi, lupa. Nah kalau teman-teman pengen aman, real time protection-nya dimatiin aja, soalnya itu akan bisa bikin broadcast-nya gagal juga sebetulnya. Jadi ini dimatiin aja. Yes, real time protection is off, leaving your device vulnerable, close. Oke. Untuk poin ini udah selesai. Tahap selanjutnya adalah get data kontak dan format import kontak. Maksudnya apa? Jadi kayak gini, untuk melakukan broadcast di sini tuh ada target. Anda memiliki 0 target dalam database Anda. Ini wajar, nanti bakal muncul kayak gini. Anda memiliki 0 target dalam database Anda. Oke, database Anda. Oke, kalau kayak gitu. Berarti aku targetan nih tiap hari itu, selama ini aku broadcast tuh targetannya kurang lebih 1000 kontak. Terus gimana aku biar bisa dapat 1000 kontak? Biar dapat 1000 kontak adalah aku udah import ke teman-teman. Jadi gini, teman-teman bisa login Gmail yang aku kasih. Gmailnya udah aku kasih ke aduh ini udah masuk. Gmail ya, teman-teman bisa buka Google Drive, teman-teman bisa buka Google Drive teman-teman. Nah ini kontaknya aku udah bikin email khusus yang isinya adalah kontak aja gitu. Jadi emailnya itu ini database kontak 694@gmail.com. Passwordnya password internasional Firly lah, teman-teman juga tahu apa passwordnya. Habis itu teman-teman bisa langsung masuk ke sini. Di sini tuh ada ya quick accessnya bebas sih ini. Yang jelas di sini nih, Master 2020. Di sini tuh tempat kontak-kontak yang nanti aku bakal masukin. Nanti teman-teman kalau mau narik kontak yang terbaru
download aja yang paling versinya paling baru. 10.20 tuh artinya bulan 10 tanggal 20 aku update data ini tuh. Nanti kalau besok aku update berarti otomatis tanggal 2 berarti 11.2.xlsx ini maksudnya kayak gitulah. Jadi itu tanggal update. Cuman aku nggak akan pakai ini dulu soalnya ini bakal diupdate di YouTube, sayang datanya juga. Aku import, contoh importnya kayak gini nih. Ini aku ada Excel kosong, formatannya mengharuskan nomor underscore telepon, harus kayak gini, hurufnya kecil semua, harus telepon bukan telepon atau telepon, tapi harus telepon. Abis kayak gini kayak gimana? Abis kayak gini formatannya harus formatan negara tanpa ada tanda plus. Ingat, formatan negara tanpa ada tanda plus. Artinya 62, ini nomor aku 82295512824, langsung 62 8229944, berapa ya, 822912825 contohnya kayak gini. Jadi ngurut ke bawah. Ini kalau kayak gini teman-teman bisa blok aja, kontrol CTRL plus 1, jadi kontrol 1 lah kayak gitu, CTRL plus 1 custom. Teman-teman generalnya bisa diganti sama pagar, itu nandanya menampilkan semua digit. Nanti bakal kayak gini. Ini bakal contoh doang sih ya. Ini nomor aku, ini itu nomor aku, yang ini nomor asal-asalan. Bisa langsung save. Ini udah aku save. Terus importnya kayak gimana? Cara ngimportnya ini udah aku save. Sekarang import, buka aplikasinya, pilih list target, pilih file, langsung masuk sini desktop. Nah ini kontak XLSX, ini yang tadi diklik, data telah ditambahkan. Ini ada 3 data yang udah ditambahkan, formatannya harus sama kayak tadi. Di sini ini nomor aku yang pasti bakal benar, yang ini nomor yang salah. Jadi nanti kita bakal tahu satu nomor benar, 2 nomor salah kayak gitu. Tadi bisa langsung tutup. Isi pesan adalah script materi broadcastannya. Ini contohannya aku udah ada contoh yang biasa aku broadcast kayak gini. Script tuh kayak gini, formatan script tuh harus kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau nge-broadcast tapi pengen ada tanda bold atau coret atau italic, teman-teman bisa bikin dulu notepad, scriptnya ke notepadin, terus dikasih simbol-simbol dulu kayak gini. Fungsinya buat apa? Ini tuh akan berfungsi ketika aplikasinya nanti di tengah jalan berhenti, otomatis harus di reset dan harus di broadcast ulang. Jadi seenggaknya kalau udah kayak gini tuh gampang, tinggal copy gitu, nggak perlu ngulang lagi lah, nggak ada boldnya lah, bingung lah gitu ya. Yang jelas aku biasanya pakai kayak gini biar nanti ketika aku broadcast ini tinggal di copy doang, biar udah ada tanda boldnya kayak gitu. Copy paste di sini, target udah ada. Terus kalau pengen pakai gambar, klik aja ini, kirim file, choose gambarnya, aku Asma Blues. Oke, done. Prepare udah siap nih, prepare nih dan ini udah siap. Terus ininya pesannya harus punya aturan. Ini harusnya kayak gini, pesan pun ada aturan, nggak bisa sembarangan. Aturannya kayak gimana?
aturannya seperti ini. Jadi teman-teman jangan langsung main asal broadcast. Terus kenapa kok teman-teman pasti lihat ada simbol ini, ada beberapa simbol ini. Kenapa ada simbol ini? Ini namanya spin tag. Jadi ketika teman-teman mau melakukan broadcast, teman-teman harus melakukan spin tag. Yang ini sekarang ada rule-nya ketika melakukan broadcast. Yang pertama adalah pesan tag yang dikirim atau broadcast harus mengandung kata-kata yang menggunakan spin text atau pemisah kata. Jumlahnya semakin banyak semakin aman. Itu contohnya. Ini contoh kalimatnya, kalimat yang menggunakan spin tag. Aku mau pulang ke Majalaya. Jadi seperti ini. Saya kurawal, saya garis lurus, aku ingin kurung buka UI. Ini bebas sebetulnya kata gantinya pengen yang mana. Cuman intinya harus menggunakan spin tag kayak gitu. Ke Majalaya. Nanti ketika ke customer, mereka akan dapat saya ingin UI ke Majalaya atau aku ingin pulang ke Majalaya kayak gitu. Jadi ini yang paling penting ya untuk teman-teman AS ataupun CS. Yang jelas ini tuh penting, spin tag itu wajib. Soalnya kalau nggak ada ini, kemungkinan untuk keblokirnya tuh lebih dari 50%. Aku bisa yakin keblokirnya tuh lebih dari 50%. Yang kedua adalah konten yang di broadcast tidak mengandung unsur sara, penipuan, atau pornografi. Jika teman-teman membuat skrip, diusahakan tidak mengandung unsur ketiga ini gitu. Karena ini akan memicu ke blokir. Oleh siapa? Oleh customer. Customer biasanya mereport atau melakukan blokir dari pesan-pesan ini, pesan-pesan yang kita broadcast. Lalu nomor 3, nomor WhatsApp sudah terdaftar minimal 1 bulan atau 30 hari ke belakang dan sudah terdaftar sebagai nomor WhatsApp yang aktif, digunakan untuk chat atau telepon. Penggunaan wajar. Nah, seperti ini. Jadi disarankan untuk udah dipakai dulu atau didaftarkan sebagai akun WhatsApp dulu selama 1 bulan ke belakang. Untuk jadi biar kelihatan flow-nya tuh emang nomor ini tuh flow-nya tuh digunakan untuk nomor yang normal gitu, bukan nomor yang dipakai khusus broadcast. Soalnya aku pernah waktu itu beli nomor khusus buat WhatsApp. Jadi ibaratnya sekarang beli, sekarang juga langsung pakai. Nah, langsung sekarang juga keblokir kayak gitu. Jadi chance-nya ini pun besar. Nah, poin keempat adalah selama broadcast dilarang melakukan scan WhatsApp web atau mengambil alih WhatsApp web ke laptop atau PC teman-teman CS. Jadi kayak gitu. Jadi ketika AS-nya sedang melakukan broadcast, diharapkan untuk teman CS tidak melakukan scan di laptopnya masing-masing. Begitu. Nah, nanti soalnya bakalan keluar, ketika keluar ya akan berhenti broadcastannya. Yang kelima adalah jaringan dianjurkan untuk stabil, karena jika tidak stabil bisa mengganggu jalannya broadcast atau terblokirnya akun WhatsApp. Ini pernah aku alamin. Jadi waktu itu CRM atau Kia lagi ngebroadcast dan jaringannya nggak stabil, langsung force stop itu paksa berhenti. Yang mana jadi ketika nge-broadcast berjalan, targetan broadcast itu adalah 1000 kontak, sedangkan Kia jaringannya lagi gak aman. Dan sama aku cuman diliatin gitu, aku tuh ngeliatin kenapa broadcastnya gak jalan-jalan, gak maju lagi, stuck di 400an. Tiba-tiba blokir, kayak tiba-tiba ada bacaan akun WhatsApp keluar. Waktu dicek di Kia report ke aku bahwa akun WhatsApp-nya keblokir kayak gitu. Nah, ini note-nya adalah sekarang masuk poin note, kalau masih keblokir berarti customer mereport akun WhatsApp kita. Ini yang sangat tidak terprediksi sebetulnya poin terakhir ini. Cuman poin terakhir ini bisa ditanggulangi dengan setidaknya 5 poin yang ada sebelumnya. Oke, begitu untuk rule. Untuk rule sudah, untuk rule ini udah, untuk gambar udah. Untuk impor kontak pun udah, lokasinya narik data pun udah ada.
Jadi teman-teman bisa login di database kontak 694@gmail.com. Everyone ya, siapapun bisa login ke situ, bisa download datanya bebas kayak gitu. Yang jelas data itu insya Allah kalau aku biasanya aku narik tuh seminggu sekali sih aku biasanya nariknya. Soalnya karena nggak ada kebutuhan untuk selama ini nggak ada kebutuhan untuk ngirim nge-broadcast ke customer yang udah beli sehari yang lalu, 2 hari yang lalu. Jadi aku nggak narik dekat-dekat. Aku biasanya narik itu seminggu sekali. Begitu. Ini udah list target udah. Selanjutnya adalah scan WhatsApp. WhatsApp ini barcode ini QR barcode ini harus di scan oleh CS. Bagaimana caranya? Yaitu adalah snipping tool. Kalau aku biasanya pakai snipping tool. Di sini tuh aku biasanya buka WhatsApp web juga. WhatsApp web. Nah, aku biasanya diginiin dibagi 2 layarnya. Nanti aku pakai snipping tool, aku koordinasi dulu sama CS-nya via telepon. Udah siap belum buat nge-broadcast? Kalau udah siap, contohnya kayak gini, contohnya kesini misalnya di chat udah siap belum, misalnya kalau udah siap ya udah nanti aku kirim ya, aku kirimnya kayak gini, copy Ctrl plus langsung atau simbol ini boleh, klik ini langsung paste kirim. Nanti teman-teman ketika nge-scan nanti di sini bakal langsung masuk kayak gitu. Tapi untuk AS atau untuk yang nge-broadcast disarankan untuk tidak melakukan mengklik ini, tidak mengklik mulai broadcast ketika chat WhatsApp-nya belum benar-benar masuk. Jadi teman-teman AS jangan sampai nge-broadcast atau menchat ini ketika nomornya belum benar-benar masuk. Soalnya nanti bakalan error. Gitu. Jadi ketika broadcast nanti bakalan nggak akan bisa jalan. Nah, terus kendalanya kayak gimana ketika broadcast? Kendalanya di akhir aja, kita mulai dulu broadcast. Contohnya kayak gini, WhatsApp Anda belum kebuka karena ini belum di scan. Bentar. Kita scan dulu. Bisnis. Ini sebagai contoh aja sih ya. Aku pakai WhatsApp aku sendiri buat nge-broadcast. Nah, contoh kayak gini, sip scan. Oke, udah masuk. Nah, ini tuh selama kayak gini teman-teman AS nggak boleh mencet ini. Nah, kalau udah kayak gini pun jangan dulu dipencet, gambarnya belum keluar. Nah, kalau udah kayak gini udah bisa di scroll, ini udah bisa gitu, udah bisa melakukan broadcast. Terus sekarang kayak gimana? Ya udah langsung aja mulai broadcast. Nah inilah proses broadcastnya. Nah, ini gagal 1, berhasil 1, nanti gagalnya 2. Berhasil mengirim pesan 2 dari 3. Ini yang gagal udah 2 ya, karena emang yang betul, nomor yang betul tuh cuma 1, nomor yang aku doang. Nah, kayak gini. 3 pesan telah dikirim, tapi pesan gagalnya yang dikirim itu 2 karena emang yang 2 nomor di bawah tuh emang. Nah, ini tuh perlu dicatat sama teman-teman. Pesan terkirimnya berapa, pesan gagalnya berapa, untuk report aja sih sebetulnya. Oke, kalau udah teman-teman bisa cek di riwayat pengiriman, nanti di sini ada gagalnya berapa biji, yang berhasilnya berapa biji. Nanti teman-teman bisa download di sini, bisa klik ke reportnya, bisa save. Fungsinya buat apa? Jadi buat benchmark juga kalau teman-teman AS butuh untuk benchmark atau pengen tahu customer mana aja nih yang gagal, yang berhasil mana aja. Tuh, yang berhasil nomor aku kayak gitu, nomor aku yang berhasil, nomor yang 2 ini nomor asal-asalan kayak gitu. Tapi
gimana kalau ketika sedang melakukan broadcast keblokir? Kalau sedang melakukan broadcast keblokir, diharapkan teman-teman untuk nggak perlu panik sih sebetulnya, cuman teman-teman emang perlu nomor cadangan kalau pengen masih nge-broadcast. Jadi kalau emang masih pengen nge-broadcast tuh harus ada nomor cadangan. Kalau enggak, ya udah gitu, broadcast cuma segitu doang. Kalau teman-teman ada nomor cadangan, bisa regis lagi, bisa langsung siap lagi buat broadcast, langsung scan dan caw mulai broadcast. Ini contoh udah kalau udah selesai nge-broadcast ya, targetnya jadi 0. Tapi target 0 ini, jadi kalau teman-teman belum beres nih, misalnya target nge-broadcast tuh 1000, tapi tiba-tiba di tengah jalan tuh ada keblokir CS-nya, otomatis kan berhenti itu broadcast-nya. Nanti akan berhenti sesuai sisa dari jumlah broadcast kontak customer yang belum terbroadcast. Kayak gitu. Jadi itu sisa, akan jadi sisa. Kalau 1000 kontak targetannya tapi baru kekirim cuman 200, berarti di sini nanti bakal ada 800 target kontak yang belum terkirim. Lalu gimana kalau aku pengen nambah lagi, misalnya aku pengen nambah broadcastan teman-teman, ini kan baru satu CS ibaratnya kayak gitu. Ini bisa aja klik kanan, klik WA Boomer lagi, nanti bakal kebuka 2 aplikasi kayak gini. Jadi itu aplikasinya bisa sampai berpuluh-puluh sebetulnya, tapi kembali lagi ke kesanggupan dari laptop teman-teman. Nah ini udah 2 kan, yang ini belum login, yang ini belum dimasukin serial key, yang ini udah dipakai tadi. Jadi kayak gitu. Terus gimana kalau force stop itu adalah ketika nomor customer itu tidak melakukan broadcasting. Jadi ketika kita lagi nge-broadcast kayak tadi, mencet ini kan langsung hijau, di sini hijau semua. Di sini ada targetannya, di bagian tengahnya. Bagian tengahnya kan tadi ada targetannya, gambar pesawat muter tadi kan. Nah, yang kita ulangi lagi contoh ya. Pakai kontak yang sama, jumlah kontak yang sama. Kita scan lagi. Oke, kita mulai broadcast. Nah, aku bakal jelasin bagaimana force stop. Force stop itu, nah kalau kan sedang melakukan kayak gini, force stop itu di sininya nggak akan ada pergerakan tangan, nggak akan ada yang kayak gini. Itu force stop. Teman-teman harus batalkan pengiriman, terus melakukan pencet F5. Nanti teman-teman ulangi lagi setupnya dari awal kayak gitu. Tapi kalau keblokir nanti akan muncul pop up, bacaannya adalah WhatsApp Anda telah keluar kayak gitu. WhatsApp Anda telah keluar, pop up sekotak inilah segini, bacaannya warna putih, tanda X, tanda silang, artinya nomor WhatsAppnya keblokir. Jadi kayak gitu. Aku mau itu udah ngejelaskin tentang bagaimana keblokir dari force stop sama blokir dari WhatsAppnya. Teman-teman bisa, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa setting di sini untuk kecepatan pengiriman per pesannya bisa 2-5, atau jumlah delaynya mau berapa lama per sudah 50 kontak kekirim. Jadi itu maksudnya jika udah 50 kontak ke broadcast, nanti akan ada delay atau berhenti selama 3 menit kayak gitu. Teman-teman bisa atur itu di sini. Langsung di sini ada menu scrap. Jadi teman-teman bisa scrap tuh mengambil kontak atau save kontak yang bisa aku lakuin pakai scrap. Di sini scrap group, scrap chat, scrap kontak. Yang aku biasa lakuin adalah scrap chat karena dulu kan teman-teman AS masih banyak tuh kontak-kontaknya yang masuk. Nah aku pakai scrap chat. Tapi scrap kontak itu kalau teman-teman emang buat nge-save kontak yang udah di save sebelumnya sama teman-teman CS. Jadi bukan kontak yang belum di save,
tapi kontak yang udah di save kalau kayak yang scrap kontak. Tapi kalau yang scrap chat itu yang belum ke save sama CS. Scrap grup ya nge-save nomor-nomor yang ada di grup. Tapi nge-save-nya kayak gimana? Teman-teman gampang pisan, gampang sekali. Teman-teman tinggal scroll ke bawah, nanti akan otomatis nge-save nomor yang belum kita save. Nah, contoh kayak gini ini, Murudul. Nah, bakalan kayak gini terus. Nanti kalau aku terusin ke bawah, dia bakalan nambah-nambah lagi, cuman kebetulan ke bawah udah aku simpan. Kalau udah ya download aja, nanti bakal ada hasil scrapnya kayak gimana. Oke, untuk video yang cukup panjang ini aku udahi aja, cuman segini. Ini contohnya, formatannya pun sama seperti format untuk import kontak. Oke, untuk lebih lanjut bisa balas di kolom komen atau bisa langsung chat saya pribadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.